Saudara tahu tidak, 50, 80 tahun yang lalu orang putih menganiaya orang hitam, bahkan menentukan lagu orang hitam tidak boleh pakai nada dari putih. Sekarang saya main di piano. Saudara lihatkan tangan saya di atas piano. Saudara perhatikan ya. Waktu saya tabuh, tangan saya tidak boleh kena yang putih, hanya boleh kena yang hitam. Nah, ini diskriminasi. Ini sesuatu ketidakadilan karena sangat menghina orang hitam. Orang hitam tidak boleh pegang yang putih. Orang hitam hanya boleh pegang yang hitam. Akhirnya mereka terpaksa. Tak berani sentuh yang putih. Saya tayangkan di atas, bisa lihat. Tangan saya kalau kena putih, ini melanggar hukum. Semua boleh. Yang boleh cuma yang hitam. Karena engkau negro. Tahu tak? Negro hanya boleh pegang yang hitam. Wah, susah. Bikin lagu tak boleh sentuh yang putih. Akhirnya mereka terpaksa. Ada satu orang Kristen, dia membuat lagu. Dia minta Tuhan tolong, saya tidak bisa pegang yang putih, saya harus sama pegang yang hitam. Akhirnya dia bikin satu lagu yang kita semua tahu. Semua hitam kan? Coba lihat, kasihan tidak? Hak orang hitam hanya boleh pakai hitam. Musik pun diperalat menjadi penganiayaan. Musik pun diperalat menjadi pelecehan, menjadi satu penghinaan sama orang yang tidak putih. Tadi saudara-saudara, akhirnya lagu ini lebih terkenal dari banyak lagu orang putih. Di dalam karangan Kristen semua mengenai anugerah Tuhan yang besar. Amazing grace, how sweet the sound. Itu namanya negro spiritual. Saudara-saudara, di dalam musik banyak hal yang boleh saya kasih tahu sama saudara. Dan banyak orang tidak suka musik, tidak mau belajar musik, kira mereka lebih tinggi. Ini omong kosong. Saudara-saudara, saya selama berpuluh-puluh tahun kecimpung ke dalam musik, dan saya menyelidiki, saya rendah hati belajar, dan saya tahu di dunia banyak hal tidak adil.微笑魂，梅花三弄。若非一般彻骨，那个梅花扑鼻香。
Waktu saya keterima kuliah di UGM, karena waktu itu dalam situasi sulit, ekonomi kita hitung nggak mampu, dan tiba-tiba nama saya masuk koran keterima gitu. Lalu saya lagi jualan bensin, baca koran, saking senengnya, kios bensinnya saya tinggal. Terus saya lari, saya peluk ibu saya dulu. Saya peluk ibu saya, terus kemudian, ya kamu belajar. Dan itu tidak sadar kita meneteskan air mata saja. Tapi di otak saya berkecamuk, ntar yang biayain siapa, ini bagaimana dan sebagainya. Itu terasa sampai hari ini. Bahkan pelukan ibu saya sampai hari ini masih saya rasakan. Ibu saya sudah almarhumah. Itu suasana yang saat itu dahsyat. Pada saat saya terpilih menjadi gubernur. Tapi waktu gubernur saya ditepuk-tepuk. Layani masyarakat dan jangan korupsi. Itu tepukan hangat, pelukan hangat yang masih saya rasakan. Inilah gereja terbesar di Jerman. Untuk perbandingan ya guys, ini orang-orang tuh ukurannya segini, tapi ini gerejanya, besar banget ya. Kölner Dom ini memakan waktu 6 abad untuk dibangun dan sempat dibom 14 kali waktu Perang Dunia Kedua. Tapi hebatnya, dia nggak hancur total. Makanya kalian masih bisa lihat di sini, ada beberapa bagian yang masih dalam proses renovasi. Sekarang ini aku udah di dalamnya Kölner Dom, dan ini tuh besar banget sampai-sampai bisa menampung 20.000 orang. Jadi untuk naik ke atas gerejanya yang tinggi 157 meter, kita butuh naik lebih dari 500 anak tangga. Ini adalah di Peter Bell, bel kedua terbesar di dunia yang beratnya bisa mencapai 24 ton. Berat banget ya. Akhirnya kita sampai juga di atas ya. Dan di atas ini bagus banget, kita bisa lihat lebih detail lagi. Dan juga kita bisa lihat kotanya Köln dari atas. Kalau kalian ke Jerman, wajib banget sih kesini. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan
dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dikisahkan seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal bernama Dr. Ishan. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas tentang penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Setelah mendarat, beliau mendatangi bagian informasi bandara. Saya ini dokter spesialis. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat untuk diperbaiki dalam waktu 16 jam.
Kemudian petugas informasi menjawab, dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil sendiri. Lokasi tujuan Anda tidak jauh lagi kok dari sini. Kira-kira dengan mobil 3 jam sudah sampai. Maka Dr. Ishan setuju dengan usul petugas tersebut dan kemudian beliau menyewa mobil. Tapi baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar yang disertai petir badai, sehingga mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah mobil berjalan hampir 2 jam, mereka jadi tersadar bahwa ternyata mereka tersesat. Mereka nggak tahu jalan, mereka kelelahan. Maka mobil berhenti. Dokter melihat ada sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari hadapannya dan kemudian mereka menghampiri rumah itu, kemudian mengetuk rumah itu. Terdengar suara wanita tua, "Silahkan masuk, siapa ya?" Maka kemudian dibukanya pintu, dokter masuk dan meminta izin kepada ibu tersebut untuk menumpang sejenak, beristirahat dan pinjam telepon. Ibu itu tersenyum. "Telepon apa, Nak? Apa Anda tidak sadar Anda itu ada di mana? Di sini tidak ada listrik, tidak ada telepon. Tapi masuk aja, masuk. Ayo duduk istirahat. Sebentar ya, saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ishan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu lalu memakan hidangan. Ibu tua itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa. Usai sholat, perlahan-lahan ia mendekati seorang anak kecil yang terbaring tidak berdaya di atas kasur di dekat tempat ia sholat. Ia terlihat gelisah. Setelah menengok anak kecil tersebut, ibu tua itu kembali melanjutkan sholatnya dan berdoa dengan panjang. Usai sholat dan berdoa, Dr. Ishan mendatangi ibu itu dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Ibu itu menjawab, "Nak, Anda Ibnu Sabil dan Allah telah mewasiatkan agar membantu Ibnu Sabil. Doa-doa saya sudah terjawab hampir semuanya, hanya satu doa yang belum." "Doa apa itu, Bu?" tanya Dr. Ishan. Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu, dia menderita sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang insya Allah mampu membantu menyembuhkannya. Namanya Dr. Ishan, kata ibu itu. Sayangnya dia tinggal jauh dari sini dan tidak mungkin saya membawa anak ini ke sana karena saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Maka saya hanya bisa berdoa kepada Allah agar memudahkannya. Maka menangislah Dr. Ishan mendengar kisah itu. Sambil terisak beliau berkata, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah." Demi Allah, sungguh doa ibu yang telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama, serta kemudian menurunkan hujan petir badai yang menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan kami datang kepada ibu. Saya, Dr. Ishan, Bu. Sungguh Allah telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang beriman dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa karena Allah Maha mengabulkan segala doa, bahkan yang terasa tidak mungkin bagi kita. Semoga menginspirasi. You pray for me, I'll pray for you. We'll help each other along. You pray for me,
for you until we all make it home. We read in the Bible how we are kindred souls adopted into the family. And we have a power greater than all this world when together we get down on our knees. You pray for me, I'll pray for you, we'll help each other along. You pray for me, I'll pray for you until we all make it home. The enemy we face is too big for just one. We can't stand all alone. Let us join our hearts and hands and march for the Lord until the battle is won. You pray for me, I'll pray for you, we'll help each other along. You pray for me, I'll pray for you until we all make it home. Jesus in the garden prayed for you and me that we'd love as he loved and lift up one another according to his word to our heavenly Father above. You pray for me, I'll pray for you, we'll help each other along. You pray for me, I'll pray for you until we all make it home. You pray for me, I'll pray for you until we all make it home.
bekerja untuk rakyat, yang teguh menjaga persatuan bangsa. Pilihlah presiden yang merayat, yang menjaga 4 pilar bangsa. Setiap pada Pancasila, UUD 45, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Marilah kita memilih dengan nurani yang bersih, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Marilah kita merawat dan menjaga persatuan Indonesia, hidup rukun, damai sejahtera. Pilihlah presiden yang merayat, tinggalkan zona nyaman di istana, yang setia dan bijaksana, yang bekerja untuk rakyat, yang teguh menjaga persatuan bangsa. Pilihlah presiden yang merayat, yang menjaga 4 pilar bangsa. Setiap pada Pancasila, UUD 45, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Marilah kita memilih dengan nurani yang bersih, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Marilah kita merawat dan menjaga persatuan Indonesia, hidup rukun, damai sejahtera. Marilah kita memilih dengan nurani yang bersih, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Marilah kita merawat dan menjaga persatuan Indonesia, hidup rukun, damai sejahtera.
everybody. I'd like to introduce Jimmy Lee. He is absolutely incredible, and because he is both a cancer survivor of 19 years and also a survivor of stroke caused by the first Pfizer booster he took. Over to Jimmy to tell his story. I was diagnosed cancer considered as 3B, though it is considered as 3B, but it's just as bad as final stage. The doctor want me to do 33 times radiotherapy. Now, when it spread to the lymph nodes, it's terrible. I did check with the doctor. What happened if I forego all the treatment? How long can I survive? You might only be able to live for 6 to a year. That is a maximum. I've been doing my radiotherapy every day. Initially, the first 2 sessions looks okay to me. The third session is still okay. But when you come from the 4th session always, I'm having a bit of problem. I find that my skin on both my neck are burnt. And as you go on, it starts to bleed, especially when I'm sleeping. Blood's oozing out, and then you have a lot of this waters, like slime, saliva like that. I have to put a paper towel over my bed. I am in very, very bad shape. I can't even swallow. The moment I swallow it, I can tell you, I cry. And then my stomach starts to get bloated up. But my family did not know that I'm crying. Every time I sip just a drop of water, I had to bend my body down and I cried quietly. Once I get the relief, I will lift up my head. So my family basically did not know the kind of suffering I'm going through. So I told my son, no choice. I have to go be admitted into the hospital. During my the 4 days in the hospital, I am so badly hydrated. The doctor did ask me, Uncle, why you are not drinking and eating? I told him, I just simply cannot swallow. Because internal is so sore, my neck, the moment I drink, it cut into my flesh because it's so painful. And then when they find that I'm getting better, they release me. Before they release me, I look, there is a window next to my bed. I look up to heaven. I say, if it is time for me to go, let me go. But if I can be healed, it will be good so that I can help the next cancer patient. I can tell you, the moment I left the hospital, I was so happy, I was so relieved. I started to do a bit of research on the internet. I took 2 days to really try to find out what is it all about. How come the situation had turned so bad? And during this time, my wife was telling me, you better take care of yourself. I can't do much for you. I am trying to help you to do whatever you request. But if you want to see your 2 boys growing up and get graduated, you have to fight for it. After hearing what she said, I tell you, it hurts me very bad. I remember one thing, during the kampong days, whenever the kampong folks got malaria, they used papaya leaf to help themselves. So I was telling myself,
if papaya leaf can help to heal malaria, how about cancer? So from there onwards, I go on a mission. I hunt for papaya leaf. If I cannot get papaya leaf, I will go down to Chinatown market to get a papaya leaf. This is actually papaya leaf is my secret to heal cancer. So I will cut it into small pieces and then will put everything into the blender, and I add a 200 or 250 ml water into the blender and do a quick blend. After doing the blending, I will have the filter off. Why I need to filter off? Because I don't want to have too many fiber to get into the whole my body system, and then I get my colons and my intestine choked up. I only drink the pure juice. I have to add a bit of apricot seed into the juice to drink it. All this I've been carrying on for 1 whole month after my discharge from the hospital. And I find that after 1 week, the miracle part come into, I don't feel any pain. And I'm happy with it. And I can eat, I can swallow without any pain. This is like a normal person. Oh, this is my happiest moment. So I carry on and do it. When I do my 4th chemo, then subsequent followed by the 5th chemo, the doctor told me, your cancer cells and your tumor have started to shrink, and you are getting better now. So when I heard it, I was very surprised, because I never expect this papaya leaf juice, because nobody had told me the papaya leaf juice does help me. Every day I still keep taking the juice, the papaya leaf juice. So from the beginning, I started papaya leaf until the end, that is at least 1 month already. I have seen so many cancer patients. They have relapsed. They have a lot of side effects. So I better don't stop. I still have to carry on. But this time, I will do it once a week for the next 1 month.
Tanggal 13 Januari 1982, di tengah badai salju, pesawat Air Florida penerbangan 90 menghantam jembatan 14th Street Bridge, Washington DC, serta menabrak 7 kendaraan yang ada di sana, sebelum akhirnya jatuh ke sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah, karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3,2 km dari Gedung Putih. Tapi karena saat itu kondisi cuaca bersalju dan lalu lintas yang buruk, maka sangat menyulitkan proses evakuasi korban. 74 penumpang dan 5 awak pesawat dipastikan tidak selamat karena berada di dalam pesawat yang perlahan-lahan menghilang ke dalam air. Namun satu demi satu, 6 penyintas muncul ke permukaan air. Nyaris putus asa, mereka berpegangan ke ekor pesawat agar bisa mengambang. Mereka harus bersusah payah berenang, melewati sahabat, teman duduk, bahkan pasangan yang sudah jadi almarhum. Dan jika tak segera dievakuasi, para penyintas sadar benar mereka akan segera tenggelam dan bergabung dengan para korban yang terperangkap di dalam bangkai pesawat. Ada 6 orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada yang retak tangan, retak kaki, atau keduanya. Tangan mereka yang beku mencengkeram ekor pesawat yang licin. Beruntung, sebuah helikopter polisi datang dan segera memulai operasi penyelamatan yang amat beresiko. Helikopter tersebut menjatuhkan pelampung dekat seorang pria. Tapi anehnya, pria ini tidak langsung memakai pelampung tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Lalu pelampung dijatuhkan lagi. Lagi-lagi pria ini tidak memakainya sendiri, tapi diberikan lagi kepada orang lain. Demikian berulang hingga 5 kali. Sampai giliran tidak ada lagi orang lain dan hanya tinggal pria misterius tadi di sungai yang beku itu, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang masih di atas permukaan sungai itu bergerak dan tenggelam, menyeret pria misterius tersebut ke dalam pusaran air. Pria itu lenyap di bawah permukaan es. Tak ada satupun yang tahu siapa pria misterius yang mengorbankan dirinya dan selalu mengoper pelampungnya hingga 5 kali sampai dia sendiri tenggelam. Seandainya dia tidak memikirkan orang lain, seandainya dia langsung meraih pelampung itu dan diangkat oleh helikopter, dia pasti akan tetap hidup. Jutaan pemirsa televisi yang terpaku menyaksikan tayangan langsung penyelamatan para korban dari sungai Potomac juga tak mengenalinya. Namun petugas forensik akhirnya menemukan petunjuk penting. Dari 74 jasad yang dievakuasi, hanya 1 orang dengan paru-paru penuh air. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pesawat, namun tak lolos dari sungai Potomac. Namanya adalah Arlan Williams Jr. Pria berusia 46 tahun ini adalah pegawai Bank Federal. Presiden Ronald Reagan pada tanggal 6 Juni 1983 memberikan penghargaan Gold Life Saving Medal, medali emas penyelamatan jiwa, dan jembatan yang sempat tertabrak pesawat tersebut diganti nama menjadi Arlan D. Williams Jr. Memorial Bridge untuk mengenang seorang manusia yang hidup jauh dari segala egoisme, bahkan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dunia saling berebut untuk mendaki hingga ke puncak tahta, bahkan menendangi orang lain, namun jika masih ada orang yang rela berkorban bagi sesamanya, seperti Arlan, betapa indahnya dunia ini. Ironisnya, manusia seperti Arlan ini langka dan bahkan sulit ditemukan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi tanpa syarat seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban buat kita orang berdosa. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Amin. Y adivina lo único que sobrevivió. The Holy Bible. Y no nada más eso sí, con toda la profecía y todos los salmos y todo. Nada más sé cómo por hacer eso. Intacta que lo pasa.
Seorang jenderal masuk ke sebuah wilayah baru yang ingin dijajahnya. Lalu dia melihat seorang gembala, domba dan anjingnya. Lalu dia menyuruh prajuritnya memanggil si penggembala. Terus dia bertanya, maukah kamu menyembelih anjingmu? Saya beri 1 shilling. Wah, si penggembala langsung mau, karena 1 shilling bisa dapat hampir separuh kawanan ternaknya itu. Dia langsung menyembelihnya. Padahal anjing itu sangat membantunya untuk menjaga dari bahaya serigala maupun pencuri domba. Lalu si jenderal tanya lagi, mau nggak kamu menguliti anjingmu itu untuk 1 shilling lagi? Wah, langsung dikuliti oleh si penggembala demi 1 shilling. Terus tanyai lagi, mau nggak kamu memotong-motong daging anjingmu kecil-kecil untuk 1 shilling? Wah, langsung dipotong-potong jadi potongan kecil-kecil anjing yang telah membantunya menjaga kawanan ternaknya. Kemudian si penggembala malah ngomong, kalau kamu tambahi aku 1 shilling lagi, akan aku makan daging anjing ini. Si jenderal langsung berkata, kamu ya demi uang, demi 1 shilling, meskipun jumlahnya banyak, kamu rela membunuh sahabatmu yang terbaik, yang membantumu bekerja, yang sangat setia kepadamu. Kamu sanggup untuk menguliti, memotong, bahkan siap memakan sahabat terbaikmu. Lalu si jenderal berkata kepada prajuritnya, kita pasti bisa menjajah negeri ini, karena ini orang-orang yang siap mengkhianati sahabat terbaiknya, orang-orang yang paling setia dengannya, orang-orang yang selama ini sudah membantunya tanpa pamrih. Ini negara yang mudah sekali dihabisi, dijajah, dan kita kuasai karena mereka tidak punya kesetiaan sama sekali, bahkan kepada orang yang mencintai mereka. Terbukti benar, negara tersebut akhirnya dikuasai karena petinggi-petingginya, pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya, semuanya gila harta. Mereka lebih senang pundi-pundi yang gemuk di rumahnya, di tabungannya, daripada menjaga kesetiaan terhadap negaranya, terhadap orang-orang yang dicintainya. Semoga kita tetap menjadi orang yang setia. Semoga. Cus.